Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Reva Lutfiah Asidki. Jadi, pada video kali ini saya akan menjawab 4 soal ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hana Lestari MPD. Langsung saja soal yang pertama. Bagaimana sistem informasi mampu melakukan perubahan di bidang pendidikan Islam? Apa hubungan sistem informasi dengan globalisasi? Oke, baik. Jadi, sistem informasi sangat berkontribusi dalam melakukan perubahan di bidang pendidikan Islam. Bagaimana? Yaitu dengan cara meningkatkan efisiensi dan keefektifan manajemen pendidikan Islam. Jadi, dengan cara tersebut, sistem informasi membantu mengelola data guru, data siswa, data keuangan, bahkan data administrasi sekolah secara lebih rinci atau secara lebih kompleks. Selain itu, dengan hal tersebut, sistem informasi memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan Islam sekalipun dengan jarak yang sangat jauh. Lalu, apa sih hubungan sistem informasi dengan globalisasi? Jadi, sistem informasi dan globalisasi memiliki hubungan yang berkesinambungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang mana globalisasi sangat mendorong teknologi sistem informasi untuk memenuhi permintaan informasi yang berkualitas. Hal ini tentu memberikan kemudahan dan mempercepat dalam mengakses informasi. Munculnya teknologi baru menjadi peluang yang mampu memberikan dan meningkatkan informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya soal nomor 2. Apakah sistem informasi manajemen dapat disusun atau dibangun dengan tanpa struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas? Mengapa? Jadi, jawabannya adalah tidak. Karena dalam membangun sistem informasi manajemen dengan tanpa struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas akan memicu ketidakjelasan alur informasi dan tanggung jawab. Justru kedua hal tersebut, yang struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas, menjadi komponen yang sangat penting untuk membangun sistem informasi manajemen yang efektif. Tanpa adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas tersebut, sistem informasi manajemen akan mengalami beberapa kesulitan seperti pengambilan keputusan, pengimplementasian, dan pemeliharaannya. Maka dari itu, jika kedua tersebut tidak ada dalam pembangunan sistem informasi manajemen ini, maka akan memicu ketidakjelasan alur informasi dan tanggung jawab dari sistem informasi tersebut. Soal ketiga, mengapa Anda perlu jaringan komputer dalam sistem informasi manajemen? Apa manfaatnya? Baik, tentu kita memerlukan jaringan komputer dalam sistem informasi manajemen tersebut. Mengapa? Karena jaringan komputer sangat berperan aktif dalam menjalankan sistem informasi manajemen ini, yang mana peran jaringan komputer ini yaitu sebagai alat utama dan memiliki fungsi yang sangat berkontribusi dalam menjalankan sistem informasi manajemen tersebut. Lalu apa sih manfaatnya? Adapun manfaat dari jaringan komputer dalam sistem informasi manajemen adalah yang pertama sebagai pengolah data, yang kedua sebagai otomatisasi proses, yang ketiga sebagai integrasi sistem, dan keempat sebagai akses informasi, dan yang terakhir yaitu sebagai pengamanan data. Selanjutnya pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir. Jika Anda seorang manajer di lembaga pendidikan Islam, bagaimanakah penerapan sistem informasi manajemen yang akan Anda lakukan di bidang perpustakaan, sarana prasarana, keuangan, dan kesiswaan? Jelaskan. Baik, jika saya sebagai stakeholder atau manajer di lembaga pendidikan Islam, insya Allah saya akan menerapkan sistem informasi manajemen secara terintegrasi di bidang perpustakaan,
sarana prasarana keuangan dan kesiswaan. Amin. Jadi dalam soal ini ada 4 yang perlu kita bahas ya, yaitu penerapan sistem informasi manajemen perpustakaan, sarana prasarana keuangan dan kesiswaan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, perpustakaan, yang mana jika saya sebagai stakeholder di lembaga pendidikan Islam tersebut, dalam sistem informasi manajemen perpustakaan saya akan membangun sistem digital untuk katalogisasi buku, yang mana hal ini dapat mempermudah pencarian buku untuk para siswa, staf-staf atau bahkan guru-guru tersebut. Selanjutnya yaitu mengembangkan aplikasi mobile perpustakaan, yang mana hal ini dapat memungkinkan akses katalog peminjaman online dan notifikasi pengembalian buku melalui smartphone. Dan yang terakhir, menyediakan akses ke sumber daya digital. Jadi dari aplikasi itu kita menyediakan akses ke sumber daya digital seperti e-book, jurnal online, dan database ilmiah yang memperkaya lokasi perpustakaan. Selanjutnya, yang kedua, sarana prasarana. Dalam bidang ini, insya Allah saya akan menerapkan sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, membangun sistem inventaris aset, yaitu untuk melacak keberadaan, kondisi, dan riwayat perawatan aset lembaga pendidikan. Selanjutnya, menerapkan sistem pemeliharaan preventif, yaitu menjadwalkan perawatan berkala untuk mencegah kerusakan aset atau pencegahan kerusakan aset dan mengoptimalkan penggunaannya. Selanjutnya, membangun sistem pemesanan ruang, yang mana hal ini dapat memudahkan penjadwalan penggunaan ruang kelas, aula, dan fasilitas lainnya. Dan yang terakhir, memantau konsumsi energi, yang mana menggunakan sistem pemantauan energi untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi biaya. Selanjutnya, penerapan sistem informasi manajemen dalam bidang keuangan. Yang pertama, jelas menerapkan sistem akuntansi online, yaitu untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, termasuk pencatatan pendapatan, pengeluaran, dan aset. Selanjutnya yaitu mengembangkan sistem pembayaran online. Jadi hal ini dapat memudahkan pembayaran seperti SPP, biaya pendaftaran, dan tagihan lainnya secara online. Jadi kan gak perlu tuh kita dari jauh-jauh untuk membayar SPP gitu. Jadi bisa dari jarak jauh pun bisa, kapan saja dan dimanapun. Selanjutnya, membuat sistem pelaporan keuangan, yaitu menyediakan laporan keuangan yang akurat dan mudah diakses untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, menerapkan sistem pengelolaan zakat dan wakaf. Insya Allah dalam mengelola penerimaan, pendistribusian, dan pelaporan zakat dan wakaf secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga, dalam bidang kesiswaan, yang mana sistem informasi manajemen dalam bidang kesiswaan ini pertama, membangun sistem informasi siswa, yaitu menyimpan data siswa, nilai, kehadiran, dan informasi secara digital. Jadi kalau kesiswaan ini benar-benar secara akademik ya, sistem informasi akademik masuknya. Dan yang kedua, mengembangkan aplikasi mobile untuk orang tua. Jadi sistem informasi akademik ini berlaku juga untuk orang tua. Bahkan orang tua sasaran utama dalam sistem informasi kesiswaan ini, karena dalam sistem informasi kesiswaan ini disitulah memberikan akses kepada orang tua informasi nilai, kehadiran, jadwal pelajaran, bahkan pengumuman sekolah kepada orang tua. Selanjutnya, menerapkan sistem absen online, yang mana hal ini dapat melacak kehadiran siswa secara
real time dan mengurangi penipuan absensi. Jadi kan kalau misalnya kayak absennya manual ya masih bisa dimanipulatif tuh, bisa tipsen sama temennya gitu. Kalau misalnya secara online kan benar-benar real time gitu, dengan konsep pada jam sekian sebelum pelajaran dimulai dan disaksikan oleh para guru gitu untuk absen terlebih dahulu di absen online tersebut. Dan yang terakhir, membuat sistem penilaian online yang mana mempermudah proses penilaian, pencatatan nilai, dan pemberian rapot secara online. Udah, segitu aja. Penerapan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dan komprehensif akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Insya Allah ya, amin, semoga kesampaian. Mungkin cukup sekian jawaban-jawaban dari keempat soal ujian akhir semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklum, saya masih belajar. Wabillahi taufiq.